Halo teman-teman, di video kali ini kami dari kelompok 1 akan membahas tentang matriks aljabar dan vektor acak. Buku referensi yang digunakan pada video kali ini adalah buku karangan Johnson dan Wichen dengan judul Applied Multivariate Statistical Analysis 6th Edition. Untuk itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video menarik dan bermanfaat lainnya. Yuk kita simak penjelasannya. Bagian 1 adalah vektor. Menurut buku Johnson, suatu barisan atau himpunan X yang berisi n bilangan rel X1, X2, sampai Xn dinamakan dengan vektor atau secara matematik dapat dituliskan sebagai berikut, di mana penulisannya dalam vektor kolom. Dapat juga dituliskan dalam bentuk vektor baris seperti berikut. Sebuah vektor X dapat direpresentasikan secara geometri dalam bentuk garis yang memiliki arah dalam n dimensi dengan komponen X1 sepanjang sumbu pertama hingga komponen Xn di sepanjang sumbu ke n. Contoh sebuah vektor dalam ruang 3 dimensi adalah sebagai berikut, di mana pada gambar ini, vektor dengan nilai X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 3, dan X3 sama dengan 2 ditunjukkan oleh garis yang ditandai dengan lingkaran merah. Operasi dasar vektor. Pada vektor dapat dilakukan beberapa operasi dasar. Operasi dasar yang pertama adalah scalar multiplication atau perkalian skalar, yang dapat dilakukan dengan mengalihkan setiap elemen dalam vektor dengan suatu nilai tertentu. Operasi dasar vektor yang kedua adalah penjumlahan antar vektor. Penjumlahan antar vektor dapat dilakukan antara vektor-vektor dengan dimensi yang sama. Contoh operasi dasar vektor. Jika diketahui vektor X dengan elemen 1, 3, 2, dan vektor Y dengan elemen min 2, 1, dan min 1, kemudian ingin dicari berapa nilai vektor 3X dan penjumlahan antara vektor X dan vektor Y, maka vektor 3X dapat dicari dengan mengalihkan nilai 3 terhadap setiap elemen vektor X, dan penjumlahan antara vektor X dan vektor Y dapat dicari dengan menjumlahkan setiap elemen kedua vektor tersebut. Dalam aplikasi RStudio, operasi dasar vektor dapat dilakukan dengan sintaks sebagai berikut. Langkah pertama adalah melakukan input data X dan Y, di mana X dan Y merupakan matriks dengan baris sama dengan 3 dan kolom sama dengan 1. Kemudian, perkalian skalar dapat dilakukan dengan menggunakan sintaks sebagai berikut, dan penjumlahan vektor dapat dilakukan dengan sintaks sebagai berikut. Panjang vektor atau vector length. Salah satu ciri khas vektor adalah bahwa vektor memiliki panjang. Selanjutnya, panjang vektor dengan dimensi n dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut, di mana Lx merupakan panjang vektor dan X1 sampai Xn merupakan elemen dalam vektor dengan dimensi n. Contoh, jika kita ingin menghitung panjang vektor X dan Y dari contoh sebelumnya, maka panjang vektor X dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut, di mana akan dihasilkan panjang vektor X sebesar 3,742. Kemudian, panjang vektor Y dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut, di mana panjang vektor Y akan menghasilkan nilai 2,449. Dalam aplikasi RStudio, panjang vektor X dapat dihitung dengan sintaks berikut, di mana untuk mendapat nilai kuadrat setiap elemen, dilakukan perkalian antara vektor X dan transposnya. Kemudian nilai tersebut akan diakar kuadratkan dengan fungsi SQRT. Hal yang sama juga akan dilakukan untuk mendapat nilai panjang vektor Y. Sudut antar vektor. Apabila terdapat vektor X dan Y, seperti pada gambar, sudut antar dua vektor tersebut atau θ dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut, di mana cos θ sama dengan X transpose dikalikan Y dibagi dengan panjang vektor X dan panjang vektor Y. Jika dua vektor tegak lurus yang berarti sudut θ yang terbentuk antara keduanya adalah 90 derajat atau 270 derajat, kedua vektor tersebut dikatakan ortogonal atau perpendicular. Nilai cos θ yang dihasilkan dari dua sudut tersebut seperti diketahui memiliki nilai 0, sehingga dua vektor yang tegak lurus bersifat saling bebas atau independen dan dapat dituliskan sebagai berikut. Contoh, dengan menggunakan data pada contoh sebelumnya, akan dicoba mendapatkan sudut antara vektor X dan vektor Y. Terlebih dahulu, dilakukan perkalian antara nilai vektor X transpose dan vektor Y, sehingga diperoleh nilai sama dengan min 1. Nilai cos θ diperoleh dengan membagi min 1 tersebut dengan perkalian panjang vektor X dan vektor Y, sehingga diperoleh nilai cos θ sama dengan min 0,109.
Kemudian, sudut dengan nilai cos theta min 0,109 adalah 96,3 derajat. Pada aplikasi RStudio, nilai cos theta dapat dicari dengan sintaks sebagai berikut. Proyeksi vektor. Apabila dilakukan proyeksi antara suatu vektor X dan suatu vektor Y, seperti pada gambar berikut, maka panjang proyeksi X terhadap Y adalah panjang vektor X dikalikan mutlak cos theta, di mana theta adalah sudut yang terbentuk saat proyeksi kedua vektor. Bagian selanjutnya adalah ortonormal vektor. Dalam vektor ada yang dikenal dengan istilah ortonormal vektor. Sekumpulan vektor dikatakan ortonormal ketika setiap vektor memiliki panjang satu dan saling ortogonal, atau dapat dirumuskan dengan vektor A dibagi panjang vektor A tersebut. Linear dependency. Sebuah set vektor akan linear dependen jika nilai solusi A1, A2, sampai AK pada persamaan tersebut tidak semuanya 0. Jika solusinya hanya menghasilkan nilai 0 dan tidak ada bilangan lain, maka vektor X1, X2, sampai XK dikatakan saling bebas atau linear independent. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai matriks. Matriks adalah susunan segi empat yang terdiri atas bilangan-bilangan real yang terdiri atas n baris dan p kolom. Berikut adalah notasi matriks. Matriks A ditulis dengan huruf A tebal atau dapat juga A dengan garis bawah. A11, A12, dan seterusnya adalah elemen-elemen matriks A. Angka indeks pertama menunjukkan baris dan angka indeks kedua menunjukkan kolom. Matriks berdimensi n kali p adalah matriks yang memiliki n buah baris dan n buah kolom. Operasi matriks terdiri atas operasi penjumlahan, operasi perkalian, transpose matriks, determinan matriks, dan inverse matriks. Penjumlahan matriks. Operasi penjumlahan antar matriks dilakukan pada elemen yang bersesuaian. Oleh karena itu, dimensi matriks haruslah sama antar kedua matriks yang akan dijumlahkan. Formula dan contoh pengerjaan manualnya sebagai berikut. Berikut sintak pengerjaan menggunakan software R. Perkalian matriks. Perkalian dalam matriks dibagi menjadi dua, yakni perkalian matriks dengan skalar dan perkalian matriks dengan matriks. Perkalian matriks dengan skalar. Pada perkalian matriks dengan skalar, kita dapat mengalihkan bilangan skalar dengan elemen-elemen matriks. Formula dan contoh pengerjaan manualnya sebagai berikut. Berikut sintak pengerjaan menggunakan software R. Perkalian matriks dengan matriks. Pada perkalian antara matriks dengan matriks, kita dapat mengalihkan sel pada baris dan kolom yang bersesuaian dan menjumlahkannya. Banyak kolom matriks pertama harus sama dengan banyak baris matriks kedua. Formula dan contoh pengerjaan manualnya sebagai berikut. Berikut sintak pengerjaan menggunakan software R. Transpose matriks. Transpose matriks sederhananya adalah membalikkan dimensi matriks dan elemen-elemen di dalamnya dengan kolom menjadi baris dan baris menjadi kolom. Apabila transpose sebuah matriks persegi sama dengan matriks asalnya, maka matriks tersebut disebut matriks simetris. Apabila sebuah matriks dikalikan transposnya menghasilkan matriks identitas, maka matriks tersebut disebut matriks ortogonal. Formula dan contoh pengerjaan manualnya sebagai berikut. Berikut sintak pengerjaan menggunakan software R. Determinan matriks. Matriks yang dapat dihitung determinannya adalah matriks persegi berukuran n kali n. Determinan matriks dapat dihitung dengan metode Sarus dengan mengalihkan elemen-elemen secara diagonal serta menjumlahkan dan mengurangkannya. Formula dan contoh pengerjaan manualnya sebagai berikut. Cara lain dalam menghitung determinan matriks adalah dengan cara operasi baris elementer atau OBE. OBE diarahkan sampai dengan terbentuk matriks segitiga atas. Setelah terbentuk matriks segitiga atas, hitung determinannya dengan cara mencari trace matriks atau menjumlahkan elemen-elemen diagonalnya. Formula dan contoh pengerjaan manualnya sebagai berikut.
Berikut sintak pengerjaan menggunakan software R. Inverse matrix. Inverse matrix merupakan kebalikan dari suatu matriks. Apabila suatu matriks dikalikan dengan inverse-nya, maka akan menghasilkan matriks identitas. Seperti halnya determinan, operasi inverse matriks hanya dapat dilakukan pada matriks persegi. Apabila suatu matriks persegi tidak memiliki inverse, maka matriks tersebut disebut matriks singular. Inverse matriks dapat dihitung dengan metode adjoin. Formula dan contoh pengerjaan manualnya sebagai berikut. Cara lain dalam menghitung inverse matrix adalah dengan OBE metode Gauss-Jordan. Matriks dimodifikasi sedemikian rupa sehingga sebelah kiri adalah matriks asal dan sebelah kanan adalah matriks identitas. Lakukan OBE Gauss-Jordan pada matriks sehingga bagian sebelah kiri menjadi matriks identitas dan sebelah kanan menjadi matriks inverse. Inverse matrix dengan cara OBE digunakan pada matriks dengan ukuran yang besar. Formula dan contoh pengerjaan manualnya sebagai berikut. Berikut sintak pengerjaan menggunakan software R. Berikut merupakan rangkuman sintak pengerjaan operasi matriks dengan software R. Berikut merupakan sifat-sifat matriks, antara lain sifat asosiatif, kumulatif, distributif, dan sebagainya. Materi selanjutnya adalah matriks definit positif. Matriks simetris adalah matriks yang memiliki nilai yang sama dengan matriks transpusnya. Matriks simetris memiliki sifat matriks definit positif jika X transpus AX lebih besar dari 0, di mana X adalah eigenvektor dari matriks A untuk semua vektor X tidak sama dengan 0. Jadi, vektor eigen dari matriks A ditranspus dikali matriks A dikali vektor X-nya. Jika lebih besar dari 0, maka matriks tersebut dapat dikatakan matriks definit positif. Matriks definit positif juga dapat dilihat dengan nilai eigenvalue. Jika eigenvalue dari matriks A positif, maka matriks tersebut disebut matriks definit positif. Berbeda dengan matriks definit positif, matriks simetris memiliki sifat matriks semi-definit positif jika X transpus AX lebih besar sama dengan 0 untuk semua vektor X sama dengan 0. Selanjutnya adalah spectral decomposition. Untuk mencari apakah suatu matriks merupakan matriks definit positif, bisa juga menggunakan spectral decomposition. Hanya saja, untuk spectral decomposition menggunakan vektor eigen yang sudah dinormalisasikan, di mana pada decomposition spektral, matriks A akan sama dengan sigma nilai eigen dikalikan dengan eigenvektor yang sudah dinormalisasi. Baiklah, lanjut ke contoh soal. Buktikan bahwa matriks A adalah matriks berukuran 2x2 yang simetris. Hal ini dikarenakan matriks A akan sama dengan matriks transpusnya. Buktikan bahwa matriks A tersebut merupakan matriks definit positif. Jika diketahui bahwa matriks eigen untuk lambda 1 adalah 5 dan lambda 2 adalah 10. Vektor eigen dari lambda 1 adalah 0,5, 1. Dan vektor eigen dari lambda 2 minus 2, 1. Vektor eigen yang sudah dinormalisasikan, yaitu panjang vektor X sama dengan 1, yang didapatkan dengan vektor eigen yang sudah dibagi dengan panjang vektornya, E1 seper akar 5, 2 per akar 5, dan E2 minus 2 per akar 5, 1 per akar 5. Pertama, kita harus membuktikan bahwa syarat matriks definit positif sudah terpenuhi. Syarat matriks definit positif adalah jika bentuk kuadratiknya lebih besar dari 0. X transpus AX dihitung untuk kedua eigenvektor. Untuk eigenvektor pertama,
X transpos AX sudah terbukti lebih besar dari 0. Untuk eigenvektor kedua, X transpos AX juga lebih besar dari 0. Karena bentuk kuadratik untuk kedua eigenvektor lebih besar dari 0, maka dapat dibuktikan bahwa matriks A merupakan matriks definit positif. Selanjutnya adalah matriks akar kuadrat atau a square root matrix. Pertama, dekomposisi spektral adalah penguraian nilai dari matriks dan dapat dimanfaatkan untuk menghitung inverse matriks persegi. A adalah suatu matriks definit positif dengan spectral decomposition, dan matriks A diuraikan menjadi penjumlahan antara eigenvalue dikali eigenvektor dan eigenvektor transpose. Matriks A juga bisa didapatkan dari perkalian antara matriks P dengan matriks lambda dan matriks P transpose, di mana matriks P adalah matriks yang berisi nilai eigenvektor hingga ke K, dan mempunyai sifat yaitu matriks P dikali dengan matriks P transpose adalah matriks identitas. Matriks lambda adalah suatu matriks dengan diagonal utamanya adalah nilai eigenvalue, sehingga didapatkan matriks A inverse adalah penjumlahan dari 1 per eigenvalue dikali eigenvektor dan eigenvektor transpose. Matriks lambda pangkat 1/2 menunjukkan matriks diagonal dengan akar eigenvalue sebagai elemen diagonal ke I dan akar kuadrat dari A dilambangkan dengan A pangkat 1/2. Sehingga matriks akar kuadrat dari matriks definit positif A adalah penjumlahan dari akar eigenvalue dikali eigenvektor dan eigenvektor transpose. Matriks akar kuadrat memiliki sifat yang pertama, matriks akar kuadrat adalah simetris. Yang kedua, matriks akar kuadrat yang dikalikan dengan matriks akar kuadrat adalah matriks A. Yang ketiga, matriks akar kuadrat yang diinverskan sama dengan penjumlahan dari 1 per akar eigenvalue dikali eigenvektor dan eigenvektor transpose. Yang terakhir, matriks akar kuadrat dikali dengan 1 per matriks akar kuadrat adalah matriks identitas. Selanjutnya, masuk pada contoh 2A.14 pada buku Jansen. Jika diketahui suatu matriks A berukuran 2x2, dengan nilai A11 adalah 2,2, A12 adalah 0,4, dan A22 adalah 2,8, di mana diketahui pula nilai eigenvalue dan eigenvektor sebagai berikut. Apakah matriks A merupakan spectral decomposition? Dengan menggunakan rumus, matriks A sama dengan penjumlahan dari eigenvalue dikali eigenvektor dan eigenvektor transpose, maka dengan hasil perhitungan didapatkan bahwa nilai matriks A sama dengan penjumlahan dari eigenvalue dengan eigenvektor dan dengan eigenvektor transpose. Hal ini menandakan bahwa matriks A merupakan spectral decomposition. Selanjutnya, tentukan matriks akar kuadratnya. Dengan menggunakan rumus penjumlahan dari akar eigenvalue dikali eigenvektor dan dengan eigenvektor transpose. Berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan bahwa nilai A11 adalah 1,478, A12 adalah 0,127, dan A22 adalah 1,668.